MG Listener, tim Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia menyerahkan peralatan medis patah tulang dan obat-obatan ke Menteri Kesehatan Suriah di Damaskus minggu lalu. Tim Mercy Indonesia menyerahkan seperangkat alat medis dan obat-obatan untuk warga korban gempa Suriah ke Kementerian Kesehatan Suriah Hasan Gabas bertempat di kantor Kementerian Kesehatan Damaskus. Dan Menteri Kesehatan Suriah didampingi Wamenkes langsung memeriksa satu persatu bantuan yang diberikan tim Mercy Indonesia dari peralatan patah tulang, bahan medis pakai operasi, baju personil kamar bedah hingga obat bius untuk operasi serta obat-obatan untuk penyakit ispa dan diare. Menkes Suriah Hasan Gabas menyatakan mereka sangat membutuhkan barang-barang medis ortopedi dan anestesi ini. Bahkan Menkes juga meminta agar dokter anestesi Indonesia bisa lebih banyak membantu di Suriah karena Suriah sendiri minim dokter anestesi. Dan MG Listener, pada siang hari ini kita sudah terhubung dengan dua dokter dari tim medis Mercy Indonesia yang kemarin melakukan misi kemanusiaan ke Turki dan Suriah. Tetapi hari ini kita akan berbincang fokus kepada misi kemanusiaan di Suriah, dan Mercy ini adalah tim dokter NGO pertama Indonesia yang masuk secara resmi, berhasil masuk ke Suriah dan memberikan bantuan. Kita terhubung dengan Dr. Wahyu Bimantoro, dokter anestesi tim kemanusiaan Mercy. Selamat siang menjelang sore Dr. Wahyu. Selamat siang Mbak, saya Dr. Wahyu ya. Ya baik Dr. Wahyu, bentar saya akan perkenalkan juga ada Dr. Mea atau Dr. Meiti Francisca. Selamat siang Dr. Mea. Selamat siang Mbak Fitri, Mbak Desi. Ya, baik saya ke Dr. Wahyu dulu nih. Kita semua penasaran nih kok bisa ya tim Mercy Kemanusiaan Indonesia itu bisa menembus Suriah. Dr. Wahyu mungkin bisa cerita Dr. Wahyu, sulit nggak sih sebenarnya melakukan misi kemanusiaan di Suriah? Mungkin awal dulu ya. Awalnya pada saat kejadian setelah kejadian gempa itu, memang Mercy melakukan kunjungan ke kedutaan besar Suriah di Jakarta. Dan di situ Dubes Suriah di Indonesia ini sangat terharu dan mengharapkan bahwa Mercy bisa berkunjung ke Suriah. Nah itu sebenarnya itu pintu awalnya itu. Jadi nomor satu bahwa mereka sangat mengharapkan ya. Yeah. Yang kedua memang dari sana mereka membantu perusahaan macam-macam ya, perusahaan termasuk visa dan sebagainya. Dan itulah yang membuka jalan ke sana ya. Mungkin Dr. Mea bisa menambahkan juga nanti bahwa selanjutnya memang ada riwayat-riwayat lama yang membuat Mercy dikenal di sana ya, yaitu masuk ke Suriah ya. Dok, satu lagi nih dok, jangan dulu dok, kita bahas dulu nih soal sulitnya masuk. Tadinya kan kalau saya dengar itu dok bahwa tim Mercy itu kan akan masuk dari Turki, dari perbatasan Turki ke Suriah. Tapi kenapa akhirnya melewat Jordan untuk masuk ke Suriah itu dok? Nah itu karena kami menghendaki masuk lewat jalur yang aman ya. Yang kedua yang resmi ya, karena wilayah melalui Turki dekat sekali itu kelihatan dari Hatay, dari Kilis itu kelihatan, temboknya kelihatan itu. Tapi itu wilayah yang dikuasai oleh oposisi dan itu juga wilayah yang bermasalah. Jadi kami memilih jalur yang aman dan saja resmi ya, sehingga harus berputar memang lebih jauh. Dokter kan tahu nih Suriah ini beda dengan Turki ya dokter. Suriah ini kan daerah konflik. Sebagai seorang dokter ketika masuk Suriah ini ada perasaan takut atau was-was karena memang kan abis gempa kan masih ada bom-bom. Bahkan kemarin juga ada bom juga deh ya. Bom dari Israel ya, pemboman beberapa titik ya. Ya gimana ya? Kalau orang Mercy biasa konflik ya, jadi kalau ditanya ada khawatirnya ya mungkin ada juga ya. Saya nggak boleh bilang nggak ada plastik, tapi kita kan juga sudah menganalisa situasinya ya. Kebetulan juga teman-teman yang ikutnya juga pernah ke Myanmar, saya juga pernah ke Afghanistan. Jadi ya nggak terlalu khawatir sih sebenarnya, karena kepengen segera membantu gitu aja. Intinya jadi ngalahkan semuanya itu. Jadi karena misi kemanusiaan itu mengalahkan semuanya. Iya, nah, insya Allah. Dok, bentar kita panggil dulu Dokter Mea nih. Dokter Mea. Iya. Dokter Mea, tadi kan Dokter Wahyu bilang sebenarnya ini Suriah ini punya pengalaman atau sejarah panjang nih. Akhirnya Mercy setelah menunggu berapa tahun ini bisa diceritain akhirnya bisa masuk ke Suriah dengan misi kemanusiaannya. Jadi
sejarahnya itu karena pada saat Perang Saudara tahun 2012 ya, saya lupa, 2012 memang. Dulu waktu itu kan memang lagi bergejolak ya, Surya, dan memang Mercy saat itu masih ada almarhum Dr. Yose membuat tim. Kebetulan juga waktu itu ada saya juga dan juga ada satu tim yang kemarin juga ikut ke Suriah itu adalah namanya Kaita. Kita sudah disiapkan. Lalu kemudian dari pihak kedutaan bahwa lebih baik tidak usah karena tidak aman. Jadi kita juga kalau mau bantu orang kan juga nggak boleh konyol ya. Jadi itu nanti yang ada kita sampai sana bukannya kita bisa bantu, malah kita harus menyelamatkan diri kita juga gitu. Jadi ya sudah, akhirnya diputuskan sama Dr. Yose bahwa tidak usah. Jadi nanti kita lebih baik kirim ambulan. Akhirnya dari Mercy dikirimlah ambulan, saya lupa tahun berapa, 2016 apa 2017, saya lupa kurang lebih gitu. Lalu waktu itu masih Pak Joko duta besarnya. Ya. Lalu ya, jadi keinginan dari Mercy untuk masuk itu sangat kuat. Tapi itu tadi seperti kata Dr. Wahyu harus melewati pemerintah yang berdaulat gitu. Jadi apapun itu tetap harus melalui pemerintah karena itu yang biasa kita lakukan mau di tempat konflik manapun selalu legal. Jadi pada saat kita bisa masuk ya kita harus komit gitu. Kalau memang kita sudah masuk ya berarti untuk jangka selanjutnya ya bismillah lah, mudah-mudahan kita bisa bantu lagi gitu Suriah ini. Yang sudah kayaknya kita kemarin pas masuk tuh kayaknya terpuruk banget gitu. Jadi MJ listener mungkin bisa diketahui bahwa Dr. Mea ini dokter perempuan pertama, NGO Indonesia pertama yang masuk Suriah membantu korban gempa. Mungkin bisa cerita, mungkin MJ listener tidak tahu ketika menyerahkan bantuan kemarin Dr. Mea ini sampai menangis terharu karena setelah 11 tahun atau hampir 12 tahun menunggu bisa masuk atau kenapa nih Dok? Oh iya, jadi itu adalah karena cita-cita kita dulu ya, bagaimana dulu ada cerita yang mungkin saya nggak perlu ceritakan di sini, bagaimana diterpanya Mercy pada saat kita tidak bisa masuk, lalu bagaimana almarhum Dr. Yose yang begitu cita-citanya bisa melewati Damaskus dengan berjalanan darat, terus kemudian menyerahkan sendiri dengan tangan beliau bantuan kemanusiaan ke pemerintah Damaskus, ke pemerintah di Damaskus. Bagaimana cita-citanya beliau untuk menginjakan kaki di Suriah, dan itu kemudian yang membuat saya sampai sempat berpikir, mungkin bukan saya aja, mungkin teman-teman Mercy lainnya juga, yang lain mungkin Dr. Wahyu walaupun belum terlalu dekat juga dengan Dr. Yose ya, mungkin juga beliau juga sama gitu kan, dan semua orang-orang yang kenal dekat dengan Dr. Yose, bagaimana cita-citanya untuk bisa masuk ke Suriah itu sangat luar biasa. Jadi kayaknya dapat banget, terharu banget bahwa apapun itulah yang penting akhirnya kita bisa nyerahin sendiri gitu dengan tangan kita sendiri. Mercy bisa masuk nginjekin kaki sendiri, dan itu Masya Allah, itu Allah baik banget gitu. Iya, jadi banyak ininya ya, perjuangannya cukup ini juga. Dokter Wahyu mungkin bisa Dokter Wahyu jelasin kemarin tuh apa sih yang dikasih dari tim medis Mercy untuk lewat Kementerian Kesehatan untuk para pengungsi. Jadi Mercy kan pada awalnya ingin membantu misi kesehatan, selalu begitu ya. Tapi kalau memang kita tidak, ini memang akhirnya ya bagaimanapun bantuan kesehatan itu tetap kita sampaikan. Jadi kami mempersiapkan peralatan bedah sebenarnya, bedah tulang terutama, dan juga bedah yang lain. Ya. Dan sebenarnya obat-obatan tidak hanya untuk di hari Rispa, tapi kami juga obat-obatan untuk pasien biasa, misalnya sakit orang tua, darah tinggi dan sebagainya, itu kita ada juga semua. Obat jantung, obat gula pun kita ada sebenarnya. Jadi jangan cukup lengkap. Sedangkan alat bedah itu kami ada, saya sampai nyetir nih. Alat bedah tulang, kemudian pelat-pelat dan sebagainya, kemudian obat-obat bius juga. Ya alhamdulillah kita juga beruntung obat itu bisa masuk. Kemudian seperti perban-perban, baju operasi, dan itu semua. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kami sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Kabarnya kemarin waktu menyerahkan bantuan kemanusiaan itu Kementerian Kesehatan Suriah sampai kaget kenapa sampai bisa bawa apa namanya Dok, obat bius ya, obat anestesi. Itu gimana caranya Dok membawa dari Indonesia ke Turki kemudian sampai ke Suriah? Akhirnya mereka kaget loh, kok bisa gitu? Ya bisa, saya nggak tahu.
Ya itu rezekinya. Ya kita ada surat resmi tentu saja, penjelasan tentang obat. Saya dengar regulasi negara tidak sama ya. Mungkin karena ini sedang posisi darurat emergency, sehingga apapun, ya karena volumenya kan bukan volume besar seperti orang mau jualan ya, jadi insya Allah bisa. Katanya kemarin Menteri Kesehatan minta Dokter Wahyu untuk tinggal di sana di Suriah karena butuh dokter anestesi. Gimana, tertarik dokter? Iya, kayaknya di Indonesia ya. Baik, Ya, bentar dok. sebenarnya kalau itu suatu yang serius, mungkin kita bisa bahas juga nanti dengan Kemenkes ya. Artinya apakah memang perlu ada semacam bantuan pendidikan dan sebagainya, mungkin itu bisa dibahas juga nanti. Baik dokter, tahan dulu dokter. Kita pengen tahu dengar juga nih Dokter Mea nih. Dokter Mea, kemarin kita sudah ke tempat pengungsian di Latakia. Sebenarnya bagaimana, dan juga di mana, di Adana ya kalau nggak salah ya. Yang di Suriah berarti di Latakia. Gimana dok kesehatan pengungsi di Latakia dok, Dokter Mea? Baik, alhamdulillah sih kalau kita lihat kayaknya mereka baik saja ya, dan kita juga kan sempat masuk ke dalam camp pengungsinya dan itu bersih, semua serba bersih, baik yang di Turki maupun yang di Suriah. Walaupun kita baru dua kalau nggak salah di Adana masuk, juga di Kahramanmaras juga masuk. Lalu kemudian di Suriah juga, saya sih tadinya ngebayangin bahwa ini pasti kalau Suriah pasti agak sedikit bermasalahnya dengan segalanya. Tapi rupanya tidak gitu. Jadi mereka malah sangat concern dengan segala kebersihan. Karena saya sempat tanya juga ke ini, saya dengar ada kolera, ya betul memang sempat kemarin ada kolera. Tapi karena adanya kolera itu makanya sekarang kebersihan mulai digiatkan. Jadi ya mereka belajar gitu, mereka banyak belajar walaupun sebenarnya memang Suriah kan kita sudah tidak bisa membedakan nih Suriah ini kerusakannya akibat gempa atau akibat perang. Jadi kayak udah susah ngebedainnya. Jadi karena sama-sama hancur ya. Yang pasti jadi sama-sama hancur. Tapi yang pasti kita garis besari bahwa Suriah itu ternyata mereka sangat concern juga dengan kebersihan. Satu lagi yang paling saya garis bawahi adalah orang-orang Suriah itu sangat halus-halus. Itu yang saya pikir saya akan menemukan orang-orang yang kayak sangat begajulan, kayak ugal-ugalan untuk berebut makanan, dan ternyata enggak. Mereka menanggapi kita membawa bantuan itu sangat luar biasa, halus-halus. Masya Allah, itu yang saya luar biasa ya. Itu mereka hebat menurut saya. Allah baik banget deh, makanya kita bisa sampai ke sana tuh banyak banget pengalaman-pengalaman yang baru yang ternyata mereka begini, mereka gini gitu. Jadi ya Masya Allah. Berarti kesehatan pengungsian di Latakia itu, di Suriah Latakia itu udah baik ya? Baik. Anak bayi aja saya sampai sempat katanya mau dibawa pulang ya? Pengen banget. Buktinya sama saya sempat tidur tuh. Sama bapaknya nggak tidur, sama saya tidur. Kayaknya udah dibawa pulang aja deh kalau bisa. Baik, kita tadi udah dengerin tuh kesehatan pengungsi di Latakia, karena kemarin tim Mercy sendiri dibagi dua di Latakia dan Aleppo. Kita pengen tahu bagaimana kesehatan pengungsi di kawasan atau di provinsi Aleppo, Dokter Wahyu. Ya, alhamdulillah mungkin tidak berbeda jauh ya. Jadi kalau korban gempa memang sudah kami temukan di rumah sakit itu tinggal satu yang tersisa ya. Kebetulan itu orang memang pejabat penting ya, tokoh penting yang sehingga masih dirawat lebih jauh ya. Sedang yang lainnya sudah dipulangkan atau sudah meninggal ya. Jadi memang di rumah sakit emergency sana itu pada saat gempa sempat 400 pasien masuk ya, 400 pasien masuk, dan pasien yang dioperasi ortopedi sekitar 60 pasien. Kemudian jadi kalau karakteristik korban gempa di Turki maupun di Syria itu adalah kalau kita memakai istilah kesehatan ya triase itu artinya derajat keparahannya memang kebanyakan hijau atau hitam. Hijau itu artinya luka ringan, atau hitam itu meninggal ya. Jadi kebanyakan itu ya memang di tengah-tengahnya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi kalaupun ada pasien yang terkubur bisa lolos itu biasanya yang mengejutkan yaitu Allah Maha Besar itu ya, bahwa mereka hanya lecet-lecet kecil seperti biasa, seperti orang luka kecil gitu. Sedangkan untuk pengungsian karakteristiknya beda dengan di
di Turki ya, bahwa pengungsian di Suriah itu kebanyakan ditaruh di shelter. Uh, Pada kata shelter yang ditampung sudah tidak terlalu banyak ya yang menampung pengungsi. Yang tadinya sekitar 260 shelter, sisa hanya 120 shelter. Kebanyakan juga para pengungsi sudah ditempatkan di tempat yang lebih permanen. Jadi satu shelter itu dihuni sekitar 120 pengungsi. Satu shelter dihuni sekitar 200 pengungsi. Dan di sana ya. Dokter, jadi kalau misalnya dokter lihat kemarin di Aleppo yang berbatasan dengan Turki juga itu berbatasan dengan Hatay dan Kahraman Maras ya. Itu kira-kira apa sih yang masih dibutuhkan masyarakat di sana? Karena kan memang katanya rumah sakitnya tuh ada yang sudah hancur, satu ada rumah sakit anak yang masih beroperasi. Apa yang mereka masih butuhkan, Dok? Jadi kami diskusi dengan kepala dinas kesehatan di sana ya. Memang pelayanan kesehatan di sana itu gratis ya untuk rumah sakit public hospital ya. Sedangkan public hospital yang jalan sekarang itu hanya tinggal rumah sakit emergency ya. Karena rumah sakit untuk kandungan, rumah sakit untuk penyakit dalam, rumah sakit untuk anak, rumah sakit sejahtera itu sudah hancur sebagian atau hancur total. Yang hancur total adalah rumah sakit emergency. Nah, tapi tampaknya emang rumah sakit emergency ini memang lebih banyak hancurnya karena perang ya. Coba ditambah lagi dengan gempa ya, jadi hancur ya. Jadi memang sebenarnya mereka mengharapkan bantuannya ke arah rehabilitasi rumah sakit. Walaupun tidak sampai ke sana, mereka berharap karena mereka mengalami tanda petik blokade ekonomi, ya mereka sebenarnya paling diharapkan adalah gimana caranya supaya sanksi ekonomi ini bisa diangkat sehingga mereka bisa membangun kembali. Nah, kalau sedangkan untuk peralatan-peralatan yang dipakai memang sudah usang dan banyak yang rusak. Dan jadi mereka rumah sakit emergency yang paling besar pun mereka nggak punya CT scan, nggak punya MRI, nggak mesin seperti itu, nggak punya alat-alat operasi baru rusak. Jadi banyak sekali yang kalau kita mau bantu sudah banyak sekali. Jadi harus bisa memilih mana yang kira-kira dibutuhkan. Jadi artinya bahwa masyarakat Suriah masih memerlukan bantuan kalaupun ada dari masyarakat Indonesia yang mau membantu khususnya untuk alat operasi. Banyak sekali yang bisa dikerjakan untuk membantu di sana. Baik, Dok. Kita ke Dr. Mea, pertanyaan terakhir Dr. Mea. Dr. Mea, harapan Dr. Mea ini untuk bisa misi kemanusiaan di Suriah ini, Dr. Mea? Harapannya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi misi ke sana dan mudah-mudahan ada yang bisa kita bantu tapi lebih permanen ya, apa kita bangun klinik atau apa, tapi nanti mudah-mudahan nanti dari pimpinan di Mercy bisa mempertimbangkan hasil laporan yang sudah kita bikin untuk hari ini, begitu. Mungkin ada himbauan dari Dr. Mea dan Dr. Wahyu, Dr. Mea dulu mungkin kepada masyarakat Indonesia, mungkin ada yang masih mau berbagi kemanusiaan untuk di Suriah atau bagaimana? Silakan Dr. Mea. Baik, buat pemirsa yang lagi mendengarkan kami berbicara tentang misi kemanusiaan Suriah ini, saya hanya kepengen melihat bahwa memberitahu bahwa begitu sangat beruntungnya kita hidup di dunia Indonesia, di bumi belahan Indonesia yang sangat tercinta ini. Kita bisa hidup dengan endah, kita bisa masih melaksanakan kegiatan ibadah kita dengan sangat aman, makan, minum semua, kita masih bisa bercerita dengan teman-teman tanpa rasa takut. Saya hanya mengatakan bahwa begitu beruntungnya dan mari dengan beruntungnya kita, mari kita bisa membantu saudara-saudara kita yang di belahan dunia Suriah ini, di belahan dunia Suriah ya, yang sekarang mereka sangat membutuhkan pertolongan dimanapun kita berada. Itu aja sih. Aku agak sedikit melo nih jadinya. maaf. Ya, Dr. Wahyu mungkin ada yang ditambahkan, Dr. Wahyu, himbauannya atau sarannya? Saya kira kalau saya lebih spesifik sedikit ya. Jadi saya kira kalau kita nolong orang, kita tidak usah berpikir masalah politik dan sebagainya ya. Kalau dari mana, kalau kita ngomong keamanan gitu, Indonesia pun kalau ditanya ada yang aman, ada wilayah juga yang masih bergejolak. Seperti misalnya di Papua ada perburuan. Demikian pula Suriah. Jadi kebetulan yang kami lewati itu daerah-daerah yang tidak bergejolak, tidak bergejolak. Memang ada wilayah yang bergejolak di wilayah Aleppo, di
wilayah Idlib dan sebagainya. Jadi yang penting kita memandangnya adalah saya pribadi bahwa yang kita pandang adalah rakyatnya, tidak melihat politiknya. Kita lihat rakyat yang butuh, ya bantulah kita bantu mereka. Gitu saya kira. Baik, terima kasih Dokter Wahyu. Satu lagi pertanyaan untuk Dokter Mia. Dokter Mia, saya dengar kemarin katanya sempat diomongin sama orang-orang, apakah Dokter Mia ketika membantu Surya dibilang si A? Gimana nih perasaannya? Iya ya, sempat kaget juga gitu dengan orang-orang yang bicara seperti itu, bahwa saya sih hanya aduh, kok pertanyaannya kayak gini sih. Tapi sedih nggak sih misi kemanusiaan Sedih dibawa-bawa banget, gitu? sedih banget. Saya hanya mengatakan gini aja. Saya sih hanya memang saya belum membalas ya apa yang dikatakan itu. Cuman saya hanya memposisikan bahwa bila saudara kita atau sepupu kita dengan apapun mereka itu terus sedang dalam kesusahan, lalu kita tidak bisa membantu. Itu persis sekali dengan kata-kata tadi Bang Wahyu, kata-kata Dokter Wahyu tadi, yang apapun itu, politiko apapun ini, yang tapi kalau memang mereka lagi butuh dibantu, mereka ada the most neglected, ayo gitu. Udah itu aja sih, mau siapapun mereka, orang, bahkan kata Dokter Yose almarhum, lo kalau lo Israel aja, lo kalau lo penjahat aja, lo kalau lo apapun itu, kalau bantu ya udah lo bantu. Kalau dia lagi dia lagi terkapar di depan kita, udah gitu. Ya gitu sih, itu aja. Baik, terima kasih Dokter Mia Meiti Francisca dan juga Dokter Wahyu Bimantoro udah sharing-sharing info pengalamannya di Surya pada di MJ Listener hari ini. Dan memang ada Mas Ade, mungkin Mas Ade tahu ya bahwa kemarin itu 51.000 korban jiwa, 42.000 di Turki dan 6.000 itu di Surya di perbatasan. Itu daerah-daerah konflik. Jadi misi kemanusiaan Mercy ini benar-benar bukan sekedar dokter datang ke situ kemanusiaan, tetapi dia harus menghadapi bagaimana kondisi konflik di Surya. Memang katakannya biasa-biasa aja, tetapi buktinya ada bom juga gitu. Saya pikir kalau misalnya berbicara kemanusiaan, berbicara bantuan kemanusiaan, solidaritas, itu melewati yang namanya suku, agama, ras dan lain-lain ya. Jadi nggak usah dipikirin. Kemanusiaan itu melewati segalanya. Kalau memang gini loh, misalnya bukan manusia aja kita bantu loh, kita tolong loh. Ada kucing tabrak, sakit dan lain-lain kita tolong. Apalagi manusia gitu, nilai-nilai kemanusiaan. Itu kan hati nurani dan nilai kemanusiaan itu melewati semuanya. Jadi udah jangan takut lah. Kalau mau bantu manusia bantu aja kan gitu. Baik, terima kasih Dokter Mia dan Dokter Wahyu sudah bergabung di MJ Listener. Tetap jaga kesehatan selalu dan jangan pernah berhenti untuk terus membantu. Gitu, Mbak. Amin.